Oke, baiklah adik-adik, hari ini ada kelompok 4 yang akan mewakilkan presentasinya. Kelompok 4 bicara soal kerajaan Tarumanegara. Kalau Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara, Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Nah, tapi secara waktu berdiri tidak terlalu berbeda dengan kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Tarumanegara pun banyak bisa kita temukan buktinya berupa prasasti-prasasti baik yang sudah bisa dibaca ataupun belum bisa dibaca. Nah, jadi kerajaan kelompok 4 ini ada 5 orang, ada 5 pertanyaan yang bisa diajukan secara wajib. 5 ini harus masing-masing punya dapatkan pertanyaan. Nah, bagi yang belum bertanya, ya moderator silakan dilihat bagi temannya yang belum bertanya sama sekali. Tapi kalau hanya orang itu saja, saya kembali untuk kamu, silakan pilih kembali. Nah, berarti dia yang mau yang mau bagus. Nah, jadi seperti itu. Oke, kepada kelompok 4 waktu dan tempat saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, masih semangat kan semuanya? Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Cicipa Azura yang akan menjadi moderator kelompok 4 dengan topik sejarah kerajaan Tarumanegara. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Lestari Dara Cinta Utami Ginting, dan terima kasih kepada kelompok sebelumnya yang telah mengalihkan topiknya ke kelompok kami. Baiklah, dalam kelompok kami ini dengan topik sejarah kerajaan Tarumanegara, dengan strukturnya yang pertama adalah sejarah berdirinya Tarumanegara, kedua letak geografis dan wilayah kekuasaan, ketiga raja-raja yang memerintah, 4 sistem pemerintahan dan politik, 5 kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, 6 peninggalan sejarah, dan 7 faktor kemunduran dan runtuhnya. Dan sebelum lanjut lagi untuk masuk ke dalam topik-topik yang saya sebutkan dalam struktur, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama, saya sendiri sebagai pemateri pertama, Cicipa Azura dengan NIM 2507060013. Selanjutnya pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Azahra dengan NIM 2507060085. Selanjutnya pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Ananda Waru dengan NIM 2507060027. Selanjutnya pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazli Aldino dengan NIM 2507060055. Dan pemateri terakhir ya ini. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Tambunan dengan NIM 2507060065. Baiklah, itulah teman-teman saya yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Nah, pemateri pertama ya ini saya sendiri, Cicipa Azura, akan menyampaikan sejarah berdirinya Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi di wilayah Jawa Barat, terutama di sekitar Sungai Citarum. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada sekitar tahun 358 Masehi. Setelah ia datang dari India, Tarumanegara kemudian mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Raja Purnawarman yang memerintah sekitar tahun 395 hingga 434 Masehi. Raja Purnawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana, progresif, dibuktikan melalui prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Barat seperti prasasti Ciarukun, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, dan prasasti Cidanghiang. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, menunjukkan kuatnya budaya Hindu, terutama pemujaan terhadap Dewa Wisnu. Pada akhirnya kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran sekitar abad ke-7 Masehi dan wilayahnya berkembang menjadi 2 kerajaan baru, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Lanjut ke topik selanjutnya, yaitu letak geografis dan wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat dengan pusat pemerintahan di sekitar aliran Sungai Citarum. Secara geografis, kerajaan ini berada di daerah yang saat ini meliputi Bogor, Bekasi, hingga Jakarta.
Letak ini sangat strategis karena berada di sekitar sungai yang menjadi jalur transportasi utama pada saat itu. Pertanian dan perdagangan wilayah kekuasaan Tarumanegara pada masa kejayaan di bawah Raja Purnawarman meluas hingga daerah pantai utara Jawa Barat, mencakup wilayah Banten di bagian barat sampai Cirebon di bagian timur. Beberapa prasasti yang ditemukan di wilayah tersebut menjadi bukti luasnya pengaruh kekuasaan Tarumanegara. Dengan letak yang strategis, kekuasaan yang cukup besar Tarumanegara berkembang menjadi kerajaan yang memiliki peranan penting dalam perdagangan dan penyebaran budaya Hindu di Nusantara. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yakni Azahra. Kepada Azahra saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas tentang raja-raja yang memerintah di Kerajaan Tarumanegara. Ada 12 nama raja-raja di Tarumanegara, tapi saya akan membahas satu raja saja yang memiliki peran penting di kerajaan tersebut, yaitu Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman yang merupakan raja ketiga pada 397 Masehi. Purnawarman yang merupakan raja ketiga, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal kata Sunda sekarang. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah, berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya dilakukan penggalian sungai Gormati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan yang pada musim kemarau. Perekonomian di kerajaan ini juga maju, dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Di bawah kekuasaannya pula ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Selain itu, kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut, berarti juga terjalin hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dan Cina. Selanjutnya, yaitu sistem pemerintahan dan kehidupan politik. Sistem pemerintahan dan kehidupan politik di kerajaan ini menganut sistem monarki absolut yang mana dipimpin oleh seorang raja yang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahannya. Puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara tercapai pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Purnawarman terkenal sebagai seorang penguasa yang tangguh dan bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Selain itu, Raja Purnawarman juga menetapkan berbagai aturan seperti hukum kerajaan, regulasi militer, strategi perang, dan silsilah dinasti Warman. Saat memimpin, Purnawarman memperluas wilayah kerajaan dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Wilayah kerajaan Tarumanegara kala itu hampir sebesar wilayah Jawa Barat sekarang. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Terima kasih kepada Azahra sebagai pemateri tadi yang telah menyampaikan topiknya tadi. Selanjutnya pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda, yaitu kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kepada Ananda saya persilahkan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Kerajaan Tarumanegara. Jadi ekonomi pada Kerajaan Tarumanegara ini ada 3 bagian, yaitu kita bisa lihat di atas, yaitu pertanian dan irigasi. Jadi teman-teman, pertanian sama irigasi ini berhubungan. Mengapa demikian? Karena pertanian ini merupakan mata pencarian. Terus kalau irigasi ini yaitu aliran sungai yang diambil dari sungai ke pertanian tersebut atau ke ladang. Terus kedua yaitu perdagangan. Perdagangan ini yaitu perdagangan ini dilakukan oleh Tarumanegara ini aktif sekali. Mengapa demikian? Mereka melakukan perdagangan dengan
perdagangan dengan bangsa luar ataupun di dalam kerajaan tersebut. Mereka melakukan perdagangan itu dimulai dari sistem barter, yaitu tukar menukar barang. Terus ketiga yaitu peternakan dan perburuan. Jadi peternakan dan perburuan ini teman-teman suatu juga kegiatan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan Tarumanegara, kerajaan Tarumanegara yang mendukung perekonomian masyarakat juga. Terus kedua yaitu pada kehidupan sosial. Nah, pada kehidupan sosial ini kita bisa lihat bahwasanya agama pada Tarumanegara ini yang lebih dominannya yaitu bercorak Hindu. Tetapi terdapat juga perbedaan-perbedaan. Ada kaum bangsawan, ada rakyat biasa, dan ada juga budak. Terus kesejahteraan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat ini yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur atau jalan. Terus mereka juga mengalami yang namanya kemakmuran di situ. Ada lagi upacara keagamaan. Jadi upacara keagamaan ini lebih dominannya dialihkan pada kaum Brahmana ataupun pendeta-pendeta. Terus ketiga yaitu budaya. Jadi budaya pada kerajaan Tarumanegara yaitu lebih dominannya yaitu pengaruh Hindu. Di situ karena kita tahu bahwa Tarumanegara itu bercorak agama Hindu. Terus perkembangan tulis menulis. Ada juga tulis menulis yang memiliki budaya maju. Itu juga merupakan suatu budaya yang sudah diterapkan pada kerajaan Tarumanegara. Terus yaitu toleransi. Jadi toleransi itu yaitu teman-teman saling menghargai. Mereka selain juga agama Hindu yang ada di dalam kerajaan Tarumanegara, mereka juga terdapat agama Buddha dan animisme. Jadi itu mereka saling menghargai di dalam kerajaan. Jadi sekian. Baiklah, terima kasih kepada Ananda yang telah menjelaskan materi mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kami, yaitu Aldi dengan topik peninggalan sejarah. Kepada Aldi, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Pada kakak pertama dan kakak kedua mohon didengarkan. Yang pertama ada prasasti dari Jarotan. Prasasti ini berada di Jarotan, Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peninggalan sejarah ini berupa sebuah batu dengan pahatan aksara Palawa, namun berbahasa Sanskerta. Dan juga tulisan tersebut memuat puisi India 4 baris. Yang kedua ada prasasti Jambu. Disebutkan dalam prasasti ini bahwa Raja Punawarman adalah raja yang gagah, pemimpin yang termasyhur, dan baju zirahnya tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Prasasti ini menggambarkan bagaimana kebesaran Raja Punawarman. Yang selanjutnya adalah prasasti kebun kopi. Prasasti ini terdapat di Kampung Warahilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Oleh masyarakat, prasasti ini disebut juga batu tapak gajah. Selanjutnya ada prasasti Tungu. Prasasti ini menerangkan tentang peninggalan saluran Bomati dan sungai Candrabaga. Prasasti ini menjadi bukti keseriusan kerajaan Tarumanegara dalam pengembangan pertanian. Selanjutnya ada prasasti Pasar Awi. Pada prasasti ini terdapat 2 pahatan telapak kaki, namun prasasti ini adalah nama lain dari prasasti ini adalah prasasti Cemparai. Selanjutnya ada prasasti Lebak. Dalam prasasti Lebak ini menerangkan bahwa tentang perwiraan, keagungan, dan keberanian Raja Punawarman sebagai seorang raja. Selanjutnya adalah prasasti Muara Cianten. Prasasti ini berada di sungai. Jadi kalau kita lihat kalau sungai airnya pasang, prasasti ini akan
mudah terendam. Tepatnya prasasti ini berada di tepi barat Sungai Cisadane, sekitar 50 meter dari pertemuan jantan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aldi yang telah menyampaikan materinya mengenai peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh pemateri kami yang ini Naila. Kepada Naila kami persilakan untuk berbicara. Sekarang kita masuk ke penyebab kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa, setelah menggantikan Raja Linggawarman yang wafat pada 669 Masehi. Pergantian kekuasaan ini pun menjadi pemicu berakhirnya Kerajaan Tarumanegara, karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kuasa Tarumanegara. Pengalihan kekuasaan ke Kerajaan Sunda ini ternyata tidak disepakati oleh Kerajaan Galuh, yang akhirnya kerajaan tersebut memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara pun dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Tidak hanya itu, sebab lain runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa lampau. Setelah Tarusbawa tidak lagi memimpin, kedudukan Kerajaan Tarumanegara diambil alih oleh Sudawarman. Namun, ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman, Kerajaan Tarumanegara sudah mulai mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Pada akhirnya, Kerajaan Tarumanegara pun runtuh pada abad ke-7. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan presentasi kami hari ini. Terima kasih juga pada teman-teman saya yang telah menyampaikan materi dengan jelas. Nah, di sini saya sebagai moderator akan membuka 5 pertanyaan kepada kalian yang akan dilemparkan oleh masing-masing pemateri pada kelompok kami. Nah, baiklah, dipersilakan untuk mengangkat tangan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baiklah, saya akan pilih. Yang pertama adalah Naila karena dari tadi dia sudah antusias. Selanjutnya ada yang di belakang itu Diva. Baiklah, dan ketiga adalah Zanisa. Keempat Aditya. Dan kelima, coba 1, 2, 3. Yang ketiga adalah Abdurrahman. Baiklah, kepada Naila terlebih dahulu boleh dipersilakan untuk bertanya. Tadi kan kalian ada menyinggung hubungan diplomati negara dengan Cina. Nah, saya mau tanya, kenapa hubungan diplomati dengan Cina pada masa perlawanan dapat dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara, khususnya kerajaan tersebut? Baiklah, terima kasih kepada Naila atas pertanyaannya. Boleh diketik langsung masukkan ke grup. Kasih ke Cina. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Diva. Silakan kepada Diva untuk bertanya dan bilang kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Perkenalkan terjadi pada 21 dengan yang 25.06.03. Di salah satu PPT kalian tersebut kalian menyebutkan bahwa Tarumanegara itu mengandung sistem monarki absolut. Nah, bagaimana sistem tersebut diterapkan Tarumanegara untuk mendukung perluasan wilayah kekuasaan yang bisa mencakup dari seluruh Jawa Barat? Pertanyaannya ini juga sama Naila. Baiklah, terima kasih kepada Diva. Mohon pertanyaannya untuk diketik dan masukkan ke grup. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada Azanisa. Kepada Azanisa saya persilakan dan sebutkan kepada siapa pertanyaan itu di sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan nama saya dari Azani Menunggu 2507 ya. Jadi pertanyaan saya itu dalam segi bidang ekonomi sosial, ekonomi dan sosial nih. Tadi itu kayak gimana sih hubungan antara Raja Tarumanegara dengan rakyatnya? Terus gimana sih hubungan kerajaan Tarumanegara ini dengan kerajaan lain yang ada di Nusantara dan kerajaan yang ada di India? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan. Kepada Ananda. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Azanisa. Jangan lupa untuk diketik di grup. Selanjutnya saya akan mempersilakan Aditya untuk bertanya.
Dan kepada siapa pertanyaan itu? Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini saya ingin memberi pertanyaan tentang analisis. Nah, tadi sudah disebutkan kalau salah satu hubungannya kerajaan negara itu dengan Cina, hubungan diplomatik. Nah, sumber berita Cina ini kan dari Faisal, seorang pendeta dari Cina pada tahun 414 Masehi, abad ke-5, pernah berkunjung ke suatu daerah yang dianggap daerah tersebut merupakan kerajaan Tamanegara. Pertanyaannya, isi dari berita Cina itu apa dan dalam bentuk apa, serta buktinya itu ditemukan di mana? Dan jika kalian mau, berasal dari dinasti manakah sang diplomatik tersebut dan siapa kaisar yang berkuasa pada saat era itu? Pertanyaan tersebut bisa kalian jawab siapa saja. Tentu kan? Antara Siapa mau? aku udah bertanya. Ajaran, silakan ajaran. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat kritis dari Aditya. Jangan lupa untuk ikuti ke grup. Selanjutnya pertanyaan dari Abdurrahman. Kepada Abdurrahman saya persilakan bertanya. Oke, baik. Nama saya Andri Ramadhani, NIM 25070601. Baik, saya ingin bertanya kepada Aldi ya. Aldi ya. Baik. Pertanyaan saya kayak gini. Mengapa Mahresi Jayasingawarman yang berasal dari India dan merupakan seorang pertapa bisa dinikahkan dengan putri raja Dewa Warman yang ke-8 dari kerajaan Salakanegara? Apakah pernikahan tersebut memiliki tujuan politik atau lebih bersifat hubungan pribadi? Baik, itu aja pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada Abdurrahman dan teman-teman lain yang telah memberikan pertanyaan kepada masing-masing individu di kelompok kami. Sebelum lanjut untuk menjawab pertanyaan ini, kelompok kami akan mengalihkan ke kelompok sebelumnya, yakni kelompok 2 yang membahas tentang kerajaan Kutai. Kepada kelompok 2 kami persilakan untuk dialihkan. Kembali lagi mengenai kerajaan Tarumanegara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya tadi. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Daryansyah Sinaga. Mengenai pertanyaannya tadi, mengapa hubungan diplomatik dengan Cina pada masa Purnawarman dapat dianggap sebagai indikator kemajuan suatu kerajaan, khususnya kerajaan Tarumanegara ini? Maka jawabannya itu, hubungan diplomatik dengan Cina pada masa Raja Purnawarman dianggap sebagai indikator kemajuan kerajaan Tarumanegara karena beberapa alasan penting. Di antara alasannya yakni pertama, diakui oleh negara besar dan maju Cina pada masa itu adalah salah satu pusat peradaban terbesar di Asia. Jika Tarumanegara tercatat dalam sumber sejarah Cina, berarti keberadaan dan kekuasaannya diakui oleh kerajaan besar di luar Nusantara, bukan hanya berskala lokal. Alasan selanjutnya ialah kemampuan akses pelayaran dan perdagangan internasional. Hubungan diplomatik tidak mungkin terjadi jika Tarumanegara tidak memiliki kemampuan pelayaran yang hebat serta jaringan perdagangan yang baik. Hal ini membuktikan bahwa kerajaan tersebut mampu melakukan hubungan antar negara, baik untuk perdagangan maupun pertukaran informasi dan budaya. Selanjutnya, alasannya ialah kemajuan politik dan sistem pemerintahan. Mengirim utusan diplomatik berarti Tarumanegara sudah memiliki struktur pemerintahan yang teratur, terorganisir dan mampu mengatur administrasi untuk hubungan luar negeri. Ini menandakan adanya kestabilan pemerintah dan kepercayaan diri sebagai negara atau kerajaan yang berdaulat. Selanjutnya, perekonomian berkembang. Hubungan diplomatik mereka membuka peluang perdagangan internasional, yakni kerajaan Tarumanegara dengan Cina itu sendiri menunjukkan bahwa Tarumanegara memiliki komoditas dagang yang mana sumber daya untuk melakukan transaksi ekonomi di luar negeri. Selanjutnya ialah menunjukkan keterbukaan budaya dan kemajuan peradaban. Interaksi antar negara mengindikasi bahwa Tarumanegara terbuka terhadap ilmu pengetahuan, ajaran agama,
serta kebudayaan dari luar yang menjadi salah satu ciri kerajaan maju. Oke, baiklah. Jawabannya itu, kesimpulannya itu gini, hubungan diplomatik dengan Cina menunjukkan bahwa Tarumanegara telah maju di bidang politik, ekonomi, juga pelayaran, serta budaya. Jika sebuah kerajaan mampu dikenal dengan menjalin hubungan dengan negara besar pada saat itu, misalnya kayak Cina, itu menandakan bahwa kerajaan itu bukan kerajaan kecil atau bukan kerajaan yang bisa disepelekan atau terisolasi, tetapi kerajaan yang kuat, berpengaruh secara politik, sosial, budaya, dan juga sumber dayanya dalam jaringan perdagangan internasional. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Naila. Apakah ada yang kurang? Baiklah, jawaban-jawaban selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kalian tujukan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, pertanyaan dari Dipa akan dijawab oleh Naila. Kepada Naila, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Dipa, bagaimana sistem monarki absolut yang diterapkan Tarumanegara mendukung perluasan wilayah kekuasaan yang mencakup hampir seluruh Jawa Barat? Sistem monarki absolut yang diterapkan Tarumanegara memungkinkan raja memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur negara, membuat keputusan, dan melaksanakan kebijakan tanpa adanya perlawanan dari pihak lain. Hal ini mendukung perluasan wilayah kekuasaan Tarumanegara karena satu, pengambilan kekuasaan yang cepat. Raja dapat membuat keputusan dengan cepat tanpa perlu berkonsultasi dengan dewan atau pihak lain, sehingga proses perluasan wilayah dapat dilakukan dengan lebih efektif. Yang kedua, kontrol pusat yang kuat. Sistem monarki absolut yang memungkinkan raja memiliki kontrol yang kuat atas wilayah kekuasaan, sehingga dapat mengatur dan mengawasi kegiatan pemerintahan dengan lebih efektif. Yang ketiga, ada strategi perluasan wilayah. Raja dapat membuat strategi perluasan wilayah yang efektif seperti melalui penaklukan atau diplomasi tanpa adanya hambatan dari pihak lain. Dengan sistem monarki absolut, Tarumanegara dapat memperluas wilayah kekuasaan yang mencakup hampir seluruh Jawa Barat, termasuk Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon, serta menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Bagaimana saudari Dipa? Baiklah, terima kasih kepada Naila yang telah menjawab pertanyaan dari Dipa tadi. Baiklah, selanjutnya teman saya yang akan menjawab pertanyaan dari Azanisa, yaitu Nanda. Kepada Nanda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari beliau. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Azanisa yang terbagi menjadi 3. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih hubungan raja dengan masyarakatnya? Jadi hubungan raja dengan masyarakatnya ini yaitu kita tahu dari penjelasan baik dari kelompok 1 tadi bahwasanya raja itu yaitu merupakan wakil dewa. Jadi masyarakat itu menganggap bahwasanya raja itu sebagai pelindung, pemimpin, dan ya wakil dewa, dan menganggap itu sebagai mereka menghargai itu. Terus hubungan juga raja dengan rakyatnya yaitu hubungan rakyat dengan raja juga, rakyat harus setia sama raja juga. Terus pertanyaan keduanya yaitu bagaimana hubungan kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jadi hubungan kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara yaitu hubungan pertama dulu perdagangan, tentang perdagangan, yaitu jalur hubungan perdagangan. Terus yang menjadi pertanyaan ketiganya yaitu apa sih hubungan kerajaan Tarumanegara dengan India? Jadi hubungannya yaitu Tarumanegara banyak menirukan budaya-budaya India, misalnya seperti penyembahan dewa. Terima kasih. Apakah ada lagi? Baiklah, terima kasih kepada Nanda yang telah menjawab pertanyaan dari Azanisa. Selanjutnya adalah jawaban dari pemateri kami yang ini, Azara, dari pertanyaan Aditya. Kepada Azara, saya persilakan untuk menjawab. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya pertama lagi, yaitu isi dari berita Cina itu apa dan dalam bentuk apa serta buktinya itu ditemukan di mana, dan jika kamu mau bisa analisis dari dinasti manakah, sang diplomasi dan kaisar mana yang mengirimnya.
dari berita Cinanya itu adalah catatan perjalanan seorang penjelajah, yaitu bernama Fahian. Isinya itu tentang menyebutkan apa keadaan masyarakat yang ada di daerah Tarumanagara, ya, tentang ekonomi, pertanian, peternakan, perburuan, dan perdagangan. Ia juga melaporkan bahwa masyarakatnya memeluk 3 agama, yaitu Hindu, Buddha, dan animisme. Untuk tentang dinastinya, beliau tidak disebutkan dari dinasti mana dan siapa kaisar yang mengirimnya. Dia gak ada catatan tercatatnya, sumber fisiknya. Dia cuma dikenal sebagai karena perjalanannya ke India dan kunjungannya ke Nusantara. Tapi juga ada catatan dari dinasti Tang sama dinasti Xiu pada masa abad ke-5 Masehi. Mereka menyebutkan wilayah Tolomo atau Yepoti di Jawa Barat yang diyakini sebagai Tarumanagara. Baiklah, terima kasih kepada Azara yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Abdurrahman, akan dijawab oleh Aldino. Kepada Aldino saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak pertama saya, Abdurrahman atau Andri Ramadhani. Pertanyaannya yaitu, mengapa Maharesi Jaya Singawarman yang berasal dari India dan merupakan seorang petapa bisa dinikahkan dengan putri Raja Dewa Warman ke-8 dari kerajaan Salakanegara? Apakah pernikahan tersebut memiliki tujuan politik atau lebih bersifat hubungan pribadi? Jadi, Abdurrahman, jawabannya adalah Maharesi Jaya Singawarman, seorang petapa dari India, dinikahkan dengan putri Raja Dewa Warman ke-8 dari kerajaan Salakanegara, bukan semata karena hubungan pribadi, tetapi lebih ke politik dan juga strategis. Pernikahan ini merupakan bentuk aliansi politik antara pendatang dari India dengan kerajaan lokal di Nusantara. Dengan menikahi putri raja, Jaya Singawarman memperoleh legitimasi dan dukungan politik dari penguasa setempat. Hal ini juga menjadi cara untuk menggabungkan pengaruh budaya India dengan tradisi lokal, yang kemudian memperkuat posisi Jaya Singawarman hingga akhirnya mendirikan kerajaan Tarumanegara. Jadi pernikahan tersebut bukan didasari dengan hubungan pribadi, tapi dengan hubungan politik. Sekian dari saya, apakah ada yang kurang? Baiklah, terima kasih kepada Aldino yang telah menjawab pertanyaan dari Abdurrahman tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan materi kami tadi, yaitu mengenai kerajaan Tarumanegara. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yakni kelompok 4 yang telah menyampaikan materi secara jelas dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Boleh dong diapresiasi dengan tepuk tangan. Oke, sebelum saya tutup materi kita mengenai kerajaan Tarumanegara, saya akan menyampaikan kesimpulan dari topik kita hari ini. Ya, ini kesimpulannya bisa kita tarik, kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di wilayah Jawa Barat, terkhusus di sekitar Sungai Citarum. Kerajaan didirikan oleh Maharesi Jaya Singawarman dan mencapai puncak kejayaan di masa Raja Purnawarman yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana serta berhasil membangun infrastruktur seperti saluran irigasi untuk kesejahteraan rakyatnya. Letak Tarumanegara yang strategis membuat kerajaan ini berkembang di bidang pertanian, perdagangan, hubungan diplomatik dengan negeri lain. Keberadaannya dibuktikan melalui beberapa prasasti yang beraksara Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Pada abad ke-7 Masehi, Tarumanegara mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh karena munculnya kerajaan lain
dan adanya pemisahan wilayah menjadi Kerajaan Sunda dan Galuh. Kerajaan Tarumanegara memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan budaya Hindu dan sistem pemerintahan Nusantara. Baiklah, itu saja mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari topik kita hari ini mengenai Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Terima kasih. Baiklah, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.